warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dengan NIM 120114237008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu coba saudara uraikan bagaimana latar belakang munculnya masa Renaissance di Eropa dan sebutkan tokoh yang berpengaruh di saat itu dan hasil pemikirannya. Yang pertama, dilatar belakangi oleh gereja. Pada masa itu, perkembangan anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandasan agama yang menyebutkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Tidak hanya itu, gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Topres yang menyebabkan matahari sebagai pusat tata surya. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja sehingga Copernicus dijatuhi hukuman mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang diangkat merugikan masyarakat, akhirnya muncul gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan Renaissance. Yang kedua, dilatar belakangi oleh ekonomi. Selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, muncul Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Kondisi tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Selanjutnya, tokoh yang berpengaruh di saat itu dan hasil pemikirannya. Yang pertama ada Galileo Galilei, adalah astronom, filsafat, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah pada masa Renaissance. Salah satu penemuan yang masih terus diterapkan dalam percobaan ilmu fisika adalah transformasi Galileo yang khusus digunakan untuk menguji coba kecepatan. Yang kedua yaitu ada Leonardo da Vinci, adalah seorang seniman, pelukis, pemahat, ahli angka dan filsafat yang memberi pengaruh besar pada masa Renaissance. Yang ketiga ada Michelangelo atau yang bernama lengkap Michelangelo di Lodi Buonarroti, adalah pematung, pelukis, arsitek, penyair dan insinyur sukses pada masa Renaissance. Yaitu uraikanlah bagaimana lahirnya revolusi industri dan revolusi Prancis serta bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri dicetuskan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Revolusi industri di Inggris bermula pada penemuan mesin uap oleh James Watt. Mesin uap tersebut menjadi penggerak utama proses produksi hingga akhirnya menggantikan mesin bertenaga air, udara, serta manusia. Penemuan mesin uap memicu adanya industri di Inggris. Revolusi industri mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern, sehingga Inggris menempati urutan pertama dalam produktivitas perusahaan besi dan tekstil. Nah, dampak pengaruh bagi Indonesia, keberadaan revolusi industri tidak hanya memberikan dampak global, melainkan juga di Indonesia. Dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu munculnya industri gula, munculnya imperialisme modern di Indonesia, diterapkannya kebijakan undang-undang gula oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa. Dan yang kedua ada revolusi Prancis. Pendorong dari revolusi Prancis adalah krisis sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis. Saat itu terjadi krisis keuangan negara dan menjadikan raja harus menanggung hutang kepada bankir Yahudi yaitu Samuel Bernard. Hutang yang besar tersebut merupakan peninggalan dari pemerintahan Raja Louis yang saat itu digunakan untuk memenuhi biaya perang kemerdekaan Amerika Serikat. Raja pada saat itu mengatasi masalah hutang dengan menambah hutang baru. Untuk menanggung hutang tersebut, Raja menarik pajak yang sangat membebankan kaum borjuis dan rakyat jelata pada saat itu. Selain itu, mereka pun harus menyerahkan hasil panen dan kerja paksa atas perintah kaum bangsawan dan golongan kerja. Selain itu, penyebab dari revolusi Prancis adalah ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh kaum berjus, kaum petani, kaum buruh, dan beberapa rakyat yang merasa tersakiti. Pengaruh
bagi Indonesia, yaitu yang pertama, revolusi Prancis memiliki dampak yang besar terhadap pergerakan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, beberapa paham tentang kebebasan dan kebersamaan yang dipegang oleh rakyat Indonesia, termasuk salah satu terpengaruh dari revolusi Prancis. Selanjutnya, pemikiran tokoh dalam revolusi Prancis membangkitkan gairah masyarakat Indonesia untuk bebas juga dari penjajahan. Tokoh penggerak Indonesia pun pemikirannya tak bisa dilepaskan dari pengaruh revolusi Prancis. Itu uraikanlah bagaimana peristiwa global penting selama Perang Dingin berlangsung antara Barat dan Uni Soviet, serta berikan dampak bagi Asia Tenggara. Yang pertama ada krisis Kuba. Rezim pro-Amerika Serikat berhasil didirikan di Kuba setelah jatuhnya Presiden Fulgencio Batista pada 1959 oleh Fidel Castro. Hubungan antara Eisenhower Amerika Serikat dan Castro berjalan baik selama berpasangan. Namun Amerika menolak pengurangan ketergantungan ekonomi Kuba atas Amerika. Hal ini akan membuka potensi masuknya bantuan dari Eropa Timur. Namun pada tahun 1961, Kuba mulai membuka upaya perdagangan senjata dengan Soviet. Pada tahun yang sama, John berupaya menguasai Kuba, namun gagal, sehingga kekuasaan Kuba resmi berakibat pada Eropa Timur. Februari 1962, Nikita Khrushchev memulai pemasangan rudal nuklir di Kuba. Posisi yang terlampau dekat dengan Amerika Serikat melakukan black blockade dan ultimatum kepada Kuba dan Soviet. Beruntung pada tahun 1964, Khrushchev dijatuhkan dan kondisi di Kuba mereda. Yang kedua yaitu ada perlombaan luar angkasa. Perebutan pengaruh juga terjadi dalam bidang teknologi selain nuklir. Amerika Serikat berebut menjadi yang terbaik dalam penjajahan angkasa. Soviet memulai terlebih dahulu pada Agustus 1957 dengan meluncurkan satelit Sputnik ke orbit bumi, kemudian mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama. Amerika merespon dengan program Apollo yang bercita-cita mendaratkan manusia di bulan. Yang ketiga ada Perang Korea. Stalin mendukung Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan, sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara Barat mempertahankan Korea Selatan. Perang yang berlangsung selama 3 tahun menjadi titik tertinggi karena potensi membuka perang antara NATO dan Komunis Cina. Perang ini juga dapat berujung menjadi perang nuklir. Setelah Stalin wafat pada tahun 1953, gencatan senjata dilakukan. Kim Il-sung menjadi diktator di Korea Utara. Yang keempat ada Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin. Terjadi selama 19 tahun, terjadi antara Vietnam Utara yang didukung Komunis dan Vietnam Selatan yang didukung SETO. Konflik ini menewaskan jutaan orang, termasuk Perang Vietnam Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja, menyebabkan diktat komunis Kamboja. Pol Pot membantai 1-3 juta penduduk untuk menegakkan kekuasaannya. Yang kelima ada Perang Saudara Cina. Pada tahun 1949, Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintah nasionalis Kuomintang yang didukung Amerika Serikat. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis baru ini. Hal ini merupakan titik balik kebijakan pertahanan Amerika Serikat karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina. Amerika Serikat merespon jatuhnya Kuomintang dengan membentuk AUKUS pada 1951. Yang keenam ada Doktrin Truman dan Rencana Marshall. Harry Truman, Presiden Amerika Serikat, menyampaikan doktrin kontainer yang artinya mengirimkan bantuan untuk mencegah sebuah negara jatuh dalam rezim komunis. Kebijakan ini dimulai dengan berperan dalam Perang Yunani melawan komunis yang didukung Yugoslavia. Selanjutnya itu ada dampak Perang Dingin. Perang Dingin berdampak sangat besar bagi negara-negara dunia yang ketiga yang terjebak dalam perebutan kekuasaan, baik dimenangkan oleh komunis ataupun liberal, sama-sama menyisakan kerusakan baik struktural maupun sosial, membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan baru yang sulit untuk ditangani.
Vietnam, Korea, negara-negara Afrika, termasuk salah satunya negara bawahan Soviet, juga mengalami kekacauan ekonomi. Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin berhubungan dengan 10 negara, pemilik ratusan ribu tentara di luar negeri, serta pangkalan-pangkalan militer yang ada di berbagai tempat. Bagi Soviet, Perang Dingin menghancurkan ekonomi karena porsi militer yang sangat besar atas PDB, menciptakan pengangguran yang sangat tinggi dan berakhir pada lepasnya negara pada Fakta Warsawa. Yang nomor 4 yaitu, coba saudara jelaskan peristiwa penting pasca Perang Dingin. Yang pertama ada Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin, terjadi selama 19 tahun. Jadi antara Vietnam Utara yang didukung komunis, Vietnam Selatan yang didukung Saigon. Konflik ini menewaskan jutaan orang, termasuk Perang Vietnam Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja, menyebabkan diktator komunis Kamboja, Pol Pot, membantai 1-3 juta pendukung untuk menegakkan kekuasaannya. Perang gerilya yang berlarut-larut membuat AS harus meninggalkan Vietnam, membuat Ho Chi Minh dapat mengalahkan Vietnam Selatan dan mendirikan negara komunis. Yang kedua ada Perang Saudara. Stalin mendukung Kim Il Sung untuk menginvasi Korea Selatan, sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan. Perang yang berlangsung selama 3 tahun menjadi titik tertinggi karena potensi membuka perang antara NATO dan komunis Cina. Perang ini juga dapat berujung menjadi perang nuklir. Setelah Stalin wafat pada tahun 1953, gencatan senjata dilakukan. Kim Il Sung menjadi diktator di Korea Utara, sementara Ri Chiang-man memimpin totaliter Korea Selatan sampai dijatuhkan pada 1960. Yang ketiga yaitu Perang Saudara Cina. Pada tahun 1949, Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintah nasionalis Kuomintang yang didukung Amerika Serikat. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis baru ini. Hal ini merupakan titik balik kebijakan pertahanan Amerika Serikat karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengurusan besar Cina. Amerika Serikat merespons jatuhnya Kuomintang dengan membentuk ANZUS pada 1951 dan SEATO pada 1954 untuk menciptakan fakta pertahanan terhadap pengaruh komunis. Salah satunya mendukung Vietnam Selatan dalam menandatangani perang melawan komunis Vietnam Utara. Sementara Soviet membentuk Fakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai basis pertahanan melawan Eropa Barat. Uraikanlah dan jelaskan kondisi kawasan Asia khusus Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, masa pemerintahan Ferdinand Marcos. Selama sekitar 21 tahun, Marcos memerintah secara diktator, menangkap dan menjajarkan para aktivis, ditambah dengan korupsi yang dilakukan keluarga dan kroni-kroninya. Hal yang paling mencolok dari Marcos adalah ia bersekutu lutut pada semua kemauan istrinya, Imelda Marcos, yang menjadi biang kerok korupsi pemerintah Marcos. Pembunuhan terhadap Senator Benedict August menjadi isyarat awal akan terjadinya gerakan massa. 2 juta orang mengantar jenazah ke pemakamannya. Setelah itu, antara 1983 sampai 1986, Manila dilanda demonstrasi besaran menentang kediktatoran Marcos. Inilah masa paling berbahaya karena banyak lawan politik hilang begitu saja. Saat itulah Koreus Agung muncul sebagai tokoh oposisi dengan melakukan berbagai gerakan politik untuk menuntut sekaligus mengancam penculikan, menghilangkan nyawa para politikus oposisi pemerintahan Marcos. Kehadiran Corazon sekaligus mewakili roh hidup mendiang suaminya, Benix Aquino. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Cory Corazon, Aquino terpilih sebagai presiden pada akhir bulan Februari 1986. Dengan terpilihnya istri dari Benix Aquino ini merupakan sebuah harapan baru untuk mengembalikan perdamaian dan kemakmuran bagi negara Filipina. Corazon memiliki tugas yang berat untuk memperbaiki sistem pemerintahan Filipina. Berbagai lembaga pemerintahan yang secara sistematis telah disalahgunakan oleh pemerintahan Ferdinand Marcos agar semua tunduk kepada Marcos, dan lembaga tersebut tidak memiliki hak kekuasaan. Perekonomian Filipina diperlemah dengan pengelesekan yang salah satu sumber selama bertahun-tahun.
perekonomian yang berada dalam kondisi depresi rendah yang berat. Akibat yaitu meluasnya pengangguran serta pendapatan rata-rata menurun kembali ke posisi yang terjadi pada saat itu, dekade sebelum dan masalah pemberontakan komunis di berbagai negara tersebut tidak kunjung mereda. Sementara suatu gencatan senjata saat telah diatur bersama para pemimpin pemberontak, serta suatu usaha telah dilakukan untuk tercapainya suatu persetujuan yang diakhiri dengan pemberontakan tersebut. Usaha itu pun akhirnya gagal saat pemilihan diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 1987 bagi perolehan kursi-kursi di dalam legislatur nasional yang baru. Baik kelompok kiri maupun kanan serta calon-calon dari kelompok tengah didukung oleh Nya Apils telah memperoleh kemenangan mutlak dari kedua kubu. Selama periode ini, kelompok kanan memperlihatkan ketidaksenangannya dengan meluncurkan kudeta terhadap pemerintahan yang baru. Tokoh utama di era medsos terlibat di berbagai usaha kudeta serta beberapa unsur dari pemimpin angkatan bersenjata bersama perwira menengah dari gerakan pembaruan termasuk di dalamnya. Ibu, coba saudara jelaskan latar belakang terbaginya Jerman Barat dan Jerman Timur dan bagaimana proses penyatuan kembali Jerman sebagai negara yang berdaulat. Nah, Perang Dunia Kedua yang pecah sejak 1939 banyak dampak besar bagi Eropa. Salah satunya adalah Jerman yang kali itu muncul sebagai kekuatan besar di bawah kendali Nazi pimpinan Adolf Hitler. Nazi kemudian harus menghadapi sekutu juga Uni Soviet. Setelah Nazi jatuh dan perang usai pada 1945, tulis Ricketts lewat artikelnya. Wilayah Jerman yang tersisa termasuk Berlin dibagi menjadi 4 zona militer. Selain itu, diadakan perundingan antara sekutu dengan Uni Soviet. Sekutu adalah gabungan dari beberapa negara yang menentang kelompok fasis maupun komunis. Di dalamnya termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lainnya. Perundingan ini tidak berakhir mulus karena Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang. Sebagian wilayah Jerman dikuasai Soviet, sedangkan sebagiannya lagi dipengaruhi oleh sekutu. Bahkan kota Berlin pun terbagi menjadi dua, yaitu Jerman akhirnya benar-benar terbelah tanggal 23 Mei 1949. Wilayah barat yang dipengaruhi sekutu mendeklarasikan diri sebagai Republik Federal Jerman. Berdirinya Republik Federal Jerman atau Jerman Barat membuat sektor timur yang cenderung ke Uni Soviet melakukan hal serupa pada tanggal 7 Oktober 1949. Berdirilah Republik Demokratik Jerman atau disebut juga sebagai Jerman Timur. Proses penyatuan kembali Jerman sebagai negara yang berdaulat. Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika 6 negara dan bagian Jerman Timur, Brandenburg, Moskow, Formen, Sachsen, dan Anhalt resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman. Memilih salah satu dari dua opsi yang ditetapkan dalam Konstitusi Jerman Barat, maka dengan masuknya secara resmi 5 negara bagian Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat sesuai pasal 23. Lalu wilayah di mana Undang-Undang Dasar berlaku diperluas untuk memuat mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara keseluruhan dan merangka persatuan resmi antara dua negara Jerman yang lalu antara lain harus membuat konstitusi bagi negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih lebih sederhana, hal ini telah menjadi alasan adanya sentimen tertentu di tim. Coba saudara uraikan gerakan nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika serta tokoh yang muncul di kala itu. Yang pertama, India. Kolonialisme mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan karena adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta penindasan oleh penjajahan asing. Keadaan tersebut menghidupkan keinginan untuk melakukan revolusi dari negara-negara jajahan di wilayah Asia Afrika, salah satunya India. Pada awalnya, India memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, merupakan salah satu negara jajahan bangsa Inggris. Hal tersebut dimulai pada tahun 1600, di mana Inggris mendirikan kongsi dagang ais di negara tersebut. Inggris mendapatkan izin untuk berdagang di Gujarat dan sejak saat itu, sedikit demi sedikit Inggris mulai menguasai wilayah yang ada di India.
Hingga akhirnya pada abad ke-19, Inggris berhasil menguasai sebagai besar wilayah India dan melakukan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India terhadap Inggris. Gerakan nasionalisme kemudian muncul di India untuk menentang kekuasaan Inggris, di mana rakyat mulai sadar bahwa sebuah kebebasan itu penting untuk negaranya. Gerakan nasionalisme di India pada tahun 1185 ditandai dengan terbentuknya India National Congress, itu majelis golongan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Adapun tokoh terkenal dalam gerakan nasionalisme di India pada periode awal ini antara lain yaitu Mahatma Gandhi, Ali Lakshmi Khan, Jawaharlal Nehru, Banerjee, Muhammad Ali Jinnah. Dalam kongres tersebut terdapat 4 dasar perjuangan yang diperkasai oleh Mahatma Gandhi, tokoh yang dikenal sebagai bapak kemerdekaan India, yaitu ahimsa atau perlawanan tanpa kekerasan, hardi atau mogok kerja, satyagraha atau menolak bersama, swadesi atau penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua ada Afrika. Afrika merupakan negara yang gersang dan ketandus karena terdapat banyak gurun pasir yang luas. Walaupun demikian, benua Afrika memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, semenjak abad 19, bangsa barat berlomba menanamkan pengaruhnya di Afrika. Setelah Perang Dunia berakhir, gerakan nasionalisme bangsa Afrika melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Arab muncul di Mesir, Sudan, Libya, dan Aljazair. Tokohnya adalah Ali Santrijoyo, Sir John Kotelewa, Muhammad Ali, Jawaharlal Nehru, dan Yunu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.